Oleh karenanya ikhwan, dukun-dukun yang ada sekarang itu semuanya kadzab. Semuanya itu Alibaba. Apa namanya, bohong. Dari mana mereka dapat berita? Jin-jin tidak bisa mencuri berita. Sudah nggak bisa lagi, langit sudah terjaga, pasti ada lemparan bintang. Mana sekarang dukun-dukun yang ramalannya benar? Hampir nggak ada, cuma tebak-tebakan, terkadang benar. Tapi itu sebenarnya tebakan, bukan dari jin. Mereka sudah nggak bisa lagi. Mereka sudah nggak bisa lagi. Kalau dukun-dukun selalu tebakannya benar bisa curi berita, mereka sudah jadi orang kaya raya. Sekarang berbagai macam judi, judi bola, judi tinju, judi ini, mereka pasti menang judi terus. Kalau mereka sudah menang judi terus, mereka berhenti jadi praktek dukunnya. Tapi ternyata mereka tidak kaya-kaya, bahkan miskin, wajah muram dan macam-macam. Jadi sekarang tidak ada namanya dukun bisa meramal tuh, yang ada nggak ada, itu cuma bohong. Maka mereka membuatlah, kalau yang ingin tahu ini macam-macam datang ke dia. Padahal ini orang dengan nasib dirinya dia nggak tahu. Bagaimana mengetahui nasib orang lain? Namun di sini ada peran jin yang memberikan bisikan-bisikan kepada dia. Itu jin berusaha untuk mencari berita-berita dari langit. Dia sampaikan kepada dukun ini. Disampaikan kepada dukun, kemudian sama dukun ini ditambahin beberapa kebohongan. Karena hanya satu yang benar, mau tidak mau harus ada informasi yang bohong supaya orang, ya kalau tanya sama dia, paling tidak dia mengira-ngira. Sebagian ulama ahli tafsir, Allah mendatangkan dengan isim syarat, faman, barang siapa. Faman yastamil ana, barang siapa yang mencoba mencuri berita sekarang ini, maka dia pasti terbakar. Dia pasti terbakar. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya, ya, setelah Nabi SAW diutus, tidak mungkin lagi ada berita yang tercuri. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi pertama, sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus, banyak jin-jin mencuri kabar dari langit. Oleh karena kita dapati mungkin 1000-2000 tahun yang lalu ada pujangga yang meramal, ada dukun yang meramal. Mungkin ramalan mereka benar. Karena dulu memang langit tidak dijaga. Jadi Allah biarkan banyak peramal-peramal yang mencuri berita dan mungkin ramalan-ramalan mereka benar karena mereka mendengar berita dari langit. Ketika Nabi diutus, maka langit dijaga dengan ketat, tidak mungkin ada satu berita pun yang tercuri. Waktu Nabi ditanya tentang para dukun, kata Nabi, laisu bi syai', mereka itu tidak bisa apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tidak ada lagi berita yang bisa dicuri. Setelah Nabi meninggal, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kembali lagi langit-langit bisa mengalami pencurian berita? Sebagian ulama mengatakan bisa, tapi sudah sangat sulit. Sebagian ulama mengatakan sudah sangat tidak bisa, tidak mungkin. Dan ini pendapat di antaranya diisyaratkan oleh Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kada yatmahil, hampir mustahil jin-jin bisa lagi mencuri berita. Oleh karenanya ikhwan, dukun-dukun yang ada sekarang itu semuanya kadzab. Semuanya itu Alibaba. Apa namanya, bohong. Dari mana mereka dapat berita? Jin-jin tidak bisa mencuri berita. Sudah nggak bisa lagi, langit sudah terjaga, pasti ada lemparan bintang. Mana sekarang dukun-dukun yang ramalannya benar? Hampir nggak ada, cuma tebak-tebakan, terkadang benar. Tapi itu sebenarnya tebakan, bukan dari jin. Mereka sudah nggak bisa lagi. Mereka sudah nggak bisa lagi. Kalau dukun-dukun selalu tebakannya benar bisa curi berita, mereka sudah jadi orang kaya raya. Sekarang berbagai macam judi, judi bola, judi tinju, judi ini, mereka pasti menang judi terus. Kalau mereka sudah menang judi terus, mereka berhenti jadi praktek dukunnya. Tapi ternyata mereka tidak kaya-kaya, bahkan miskin, wajah muram dan macam-macam. Jadi sekarang tidak ada namanya dukun bisa meramal tuh, yang ada nggak ada, itu cuma bohong. Terkadang mereka bilang tahun depan banyak artis yang meninggal dunia. Siapa artisnya? Oh, kita tidak mau mendahului Allah, ya. Ya memang pasti ada yang meninggal, namanya artis. Yang bilang artis hidup selamanya siapa? Ya artis juga mampus pasti, ya. Ya. Kemudian akhirnya ada artis yang meninggal. Kan saya sudah bilang, kan ini kebetulan saja, ya. Kalau cuma begitu kita juga bisa meramal, ya. Ya. Tahun depan banyak orang kaya meninggal. Ya pasti ada orang kaya meninggal, ya. Baik, jadi pendapat wallahu alam bisawab, pendapat yang kuat, ya, karena di sini Allah menggunakan isim syarat. Faman yastamil ana, barang siapa mendengar, mencakup siapa saja sekarang, dan tidak ada dalil memansuhkan ayat ini. Berarti bahwasanya langit dijaga dengan ketat, tidak mungkin lagi ada yang bisa curi apa? Berita, enggak mungkin.
Oleh karenanya kalau ada yang ngeramal itu pasti bohong. Itu pasti apa? Bohong. Itu pasti tebak-tebakan. Itu pasti hanya mengira-ngira. Ramalan apakah dari jin atau ramalan dengan ramalan yang lainnya? Ramalan dengan garis tangan, ramalan dengan bintang lahir, Scorpio, Sagittarius, kemudian apa lagi? Gemini dan yang lain-lainnya. Itu ramalan-ramalan tersebut dibantah oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau berkata, lihatlah orang-orang yang meramal dengan berbagai macam metode ramalan. Bagaimana ramalan mereka? Kan kalau kita dapati misalnya orang buka ramalan bintang Scorpio, hari ini disayang istri, tapi keuangan susah ya. Misalnya, nanti besok keuangan baik tapi diomelin istri. Misalnya. Jadi kalau bintang ini ramalan lain, kalau bintang ini ramalan lain. Kata Imam Al-Qurtubi, bayangkan ada suatu kapal yang dinaiki oleh ribuan orang, yang ribuan orang tersebut bintangnya berbeda-beda semua. Kenapa mereka bisa tenggelam, semuanya mati? Nah, coba. Harusnya kan beda-beda ramalannya. Kenapa bisa mati semuanya? Ini menunjukkan ramalan mereka semuanya apa? Ngawur. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ini pendalilan yang benar. Padahal kan ada 1000 orang aja. Satunya Scorpio, satunya Gemini, satunya Libra, satunya apa? Bintang Kejora, satunya bintang 7, bintang yang lainnya. Jadi tidak ada lagi namanya pencurian berita, sudah nggak ada lagi ya. Jin-jin sudah tidak bisa curi berita. Mengenai yang al-batin itu kan Allah yang mengetahui segala sesuatu di alam semesta, juga rahasia-rahasia. Ya, ini kan kebanyakan yang Ustadz tapi dukun fenomena saat ini tuh Ustadz, yang mereka bilang mungkin bisa pakai terawangan atau segala macam itu mohon penjelasannya lebih dalam Ustadz. Ya, gitu. Nah, barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Manusia ini ingin mengetahui yang gaib. Dia ingin mengetahui masa depan. Sehingga keinginan manusia ini ditangkap oleh orang-orang yang mencari duit. Manusia punya hasrat, punya syahwat, dia ingin tahu dengan hal-hal yang gaib, berkaitan dengan masa depan dia, dengan rezeki dia, dengan apa. Akhirnya ada pelaku-pelaku yang melihat, oh ini kesempatan nih, ada anu ini, ada apa istilahnya? Ada kesempatan untuk mencari rezeki di sana. Maka mereka membuatlah, kalau yang ingin tahu ini macam-macam datang ke dia. Padahal ini orang dengan nasib dirinya dia nggak tahu. Bagaimana mengetahui nasib orang lain? Namun di sini ada peran jin yang memberikan bisikan-bisikan kepada dia. Memang ada berita-berita langit yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ketika turunnya Al-Quranul Karim, itu jin berusaha untuk mencari berita-berita dari langit. Benar berita yang didengar, dia sampaikan kepada dukun ini. Disampaikan kepada dukun, kemudian sama dukun ini ditambahin beberapa kebohongan. Karena hanya satu yang benar, mau tidak mau harus ada informasi yang bohong supaya orang, ya kalau tanya sama dia, paling tidak dia mengira-ngira. Dan sejatinya nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kalau jin pun tahu, dukun pun tahu dari pemberitaan yang akhirnya nggak gaib buat dia itu. Karena dia dengar memang itu akan terjadi. Umpamanya akan terjadi fulan seperti ini. Dia dengar, dia sampaikan. Atau bisa jadi hanya kebohongan belaka. Terjadi di Jember. Ini cerita abah anak. Jadi ada seorang yang punya kedekatan dengan bupati pada waktu itu. Maka dia datang ke rumah bupati. Dia adalah seorang yang ditokohkan di masyarakat, dihormati sama bupati. Dia tanya sama bupati, Pak, maaf mau tanya, kata dia, siapa yang bakal naik pangkat nih? Kata dia. Dia tanya, oh fulan kasih tahu. Sudah, berarti dia tahu bukan gaib buat dia. Akhirnya dia datang ke rumahnya, fulan yang disebutkan namanya. Datang ke rumah fulan. Pejabat nih akan naik pangkat dia. Datang kepada pejabat itu, insya Allah antum nih naik pangkat nih, insya Allah, mudah-mudahan berkah. Dapat 3 hari betul naik pangkat. Waduh, dia bahagia sekali. Dia berangkat ke tokoh itu. Oh, makasih banyak Pak, Masya Allah, ternyata doanya Bapak dikabulkan Allah. Betul apa yang Bapak katakan, saya naik pangkat, dikasih. Semuanya itu akhirnya datang ke dia. Mulai tersebar di masyarakat bahwasanya fulan tuh bisa nerawang tuh. Bisa kelihatan sampai naik pangkat. Padahal sebenarnya kebohongan. Tadi ada yang lewat jin, yang lewat pemberitaan tadi.
Jadi Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah." Ketahuilah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Kalau ada orang yang ucapannya itu menjadi kenyataan, ya itu hanya bertepatan saja. Pas saja. Karena ada salah satu paranormal yang mengatakan, oh nanti ini kalau negara dipegang fulan akan banyak bencana tahunnya ini. Oh betul banyak bencana. Hanya katakan, orang ini sakti ini. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Itu yang terjadi sebenarnya, dan kita harus menghindari dari hal-hal yang berupa peramalan-ramalan yang diberikan sama orang. Tapi sekali lagi, kenapa ada peramal? Karena memang manusia ingin tahu tentang masa depan dia, sehingga itu dimanfaatkan oleh mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab.